berbisnislah kita seakan-akan kita berbisnis dengan Tuhan. Ya, jadi niatnya memang hanya itu. Ya, jangan niatnya itu hanya untuk kita ingin membahagiakan customer, walaupun memang tagline-nya JNE Connecting Happiness. Ya. Tapi kalau kita percaya bahwa segala sesuatunya, ayo deh, kita minta supaya Allah ridho, supaya Allah itu memberikan keberkahan. Ya, niatkan ke sana dan berbisnislah seakan-akan kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim yang sudah 12 tahun bekerja, kita memberikan kesempatan buat mereka pergi umroh. Bagi yang non muslim sama. Kita berikan kesempatan untuk mereka pergi ke Bethlehem. Ya, bagi yang non muslim lainnya juga kita kasih kesempatan ke tempat-tempat suci, suci mereka. Ya, mereka masing-masing punya Holy Land, seperti halnya juga yang muslim punya Holy Land sendiri. Kita berikan fasilitas itu. Ya, tujuannya apa? Supaya menguatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Yang kita percaya kalau keimanan dan ketakwaannya baik, insya Allah dalam bekerja mereka bisa memberikan kontribusi yang sangat positif buat perusahaan. Udah bicara untuk ibu, apapun saya lakukan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apapun keinginan ibu saya bilang, saya nggak boleh bilang enggak. Rasanya kalau buat ibu itu, kata no, kata enggak itu udah saya buang jauh-jauh gitu loh. Yang ada hanya bisa, siap, mau gitu. Saya begitu dekat dengan ibu saya. Dan saya begitu percaya bahwa di dalam hati, pikiran ibu saya ada doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk anaknya. Kawan GNFI, bertemu lagi dengan saya di Good Talk, tempat di mana kita selalu berbicara tentang hal-hal yang menginspirasi kita semua. Dan hari ini saya berada di satu tempat yang begitu saya menyebut kata paket, Anda langsung sudah tahu itu di mana. Saya berada di kantor JNE dan berada di ruang kerja Presiden Direktur JNE, Bapak Muhammad Feryadi Suprapto, yang akan menjadi teman bicara saya di Good Talk kali ini. Apa kabar Pak Ferry? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. Pak Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Persoalannya selalu rambut saya nggak tumbuh-tumbuh Pak. Fresh, selalu kelihatan segar kan. Jadi nggak kelihatan tua atau muda aja. 34 tahun Pak Ferry. Ya. Saya datang pada saat ulang tahunnya dengan tema satset, cepat, cergas, bagaimana menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru misalnya. Tidak mudah sebuah perusahaan jasa logistik sampai di usia 34 tahun. Kuncinya apa Pak Ferry? Ya. Kang Maman, sahabat GNFI yang saya cintai, pertama tentu saya menyampaikan terima kasih Kang Maman buat undangannya hari ini, Masya Allah luar biasa. JNE 34 tahun tentu punya sejarah sendiri. Ya. Jadi 34 tahun yang lalu almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno, yang sebelumnya juga sebagai founder, pendiri dari grup usaha Tiki, kemudian membuat satu entitas sendiri bernama JNE. Ya, perusahaan ini kemudian lahir dengan filosofi-filosofi yang selalu diangkat dari kitab suci Al-Quran. Beliau sangat percaya dengan yang namanya surat Al-Baqarah ayat 261. Katanya setiap kebaikan itu akan dibalas 700 kali. Ya. Dan itu yang selalu menjadi inspirasi barangkali buat kita semua yang bekerja di JNE hari ini, bahwa kita harus selalu berbuat kebaikan. Yang kedua, beliau selalu mengingatkan akan surat Al-Ma'un. Katanya kita nggak boleh jadi pendusta agama gitu ya. Betul. Sehingga jangan menghardik anak yatim, kita harus baik dengan anak yatim. Mendirikan sholat, bukan menjalankan sholat gitu ya, tapi mendirikan sholat supaya apa? Supaya itu nanti bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, dari ini semua tentu perusahaan mempunyai nilai-nilai yang sangat luar biasa. JNE yang suka berbagi, memberi, menyantuni. Yang saya merasa inilah mungkin kekuatan daripada JNE. Makanya 34 tahun JNE, alhamdulillah, di tengah kondisi apapun perusahaan masih tetap bisa berdiri kokoh ya. Yang saya percaya karena ada doa anak-anak yatim di sana, ya. Kaum duafa, tunanetra, dan ibu-ibu janda miskin yang selama ini rutin selalu dekat dengan JNE. Dan ini juga selalu menjadi inspirasi bagi kami
Saya yang kebetulan menjadi nakoda hari ini di JNE tentunya ingin supaya kita selalu meningkatkan 3 filosofi dasar ini: JNE berbagi, JNE memberi, dan JNE menyantuni. Itu poinnya ya Pak? Itu poinnya. Nah, saya berulang kali datang ke acara-acara JNE. Biasanya kalau di perusahaan lain, acara baru dimulai kalau pejabat datang. Ya. Kalau JNE, acara baru dimulai kalau anak-anak yatim piatu datang. Ya. Pejabat boleh nunggu. Itu memang diajarkan sedari dulu oleh almarhum. Ya, almarhum itu selalu mengajarkan begini. Di dalam banyak kesempatan, mau itu launching produk, mau itu selamatan kantor, mau itu apapun acaranya yang berhubungan dengan bisnis, selalu percaya bahwa anak-anak yatim itu mendatangkan keberkahan. Dan saya termasuk yang percaya bahwa bisnis itu lebih dari sekedar mencari keuntungan gitu ya. Bisnis itu harusnya mencari keberkahan. Karena kalau niatnya sudah mencari keberkahan, insya Allah keuntungan itu akan sendirinya datang. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu berorientasi, kita harus untung nih. Pada saat itu tidak tercapai, mungkin yang terjadi kita akan stres, Kang. Ya. Tapi kalau kita bilang niatnya enggak, saya ingin supaya perusahaan dapat keberkahan. Kan katanya duit banyak kalau tidak mendatangkan keberkahan juga nggak ada gunanya. Ya. Kita juga tidak akan bisa tidur nyenyak. Tapi kalau kita meniatkan segala sesuatunya lillahi ta'ala, tentunya kita percaya bahwa keberkahan itulah yang seharusnya menjadi target utama kita. Itu kan. Padahal ini institusi bisnis, tapi yang selalu dipikirkan soal hal-hal yang ada di luar bisnis. Ya. Dapat dari mana ide seperti ini dari almarhum misalnya Pak? Yeah. Jadi saya apalagi misalnya satu yang menarik, saya bertemu dengan Pak Ferry bilang target kita bukan berapa untung ke depan, tapi target kita setiap tahun adalah bagaimana meningkatkan sedekah kita, betul, zakat kita dan lain sebagainya. Betul. Ini kan sesuatu yang di luar ilmu bisnis nih. Betul, betul. Ya saya yakin mungkin banyak orang juga yang mempunyai keyakinan bahwa bisnis itu harusnya orientasinya untung. Ya. Berapa keuntungan yang mau kita kejar, berapa omset, berapa revenue gitu ya. Tapi rasanya kok itu menjadi sesuatu yang tidak ada tidak ada maknanya gitu loh. Seakan-akan kita hidup ini hanya mengejar duniawi saja gitu. Sehingga buat saya mungkin itu tidak boleh menjadi tujuan utama. Yang utama adalah bagaimana kita bisa berniat, bagaimana kita bisa meningkatkan zakat kita, sedekah kita, ataupun amal-amal kita yang lain. Ya, biarkan mungkin bagian sales memikirkan berapa nih revenue yang mau kita capai, berapa nih omset yang mau kita dapat. Tapi kalau buat saya, kalau niatnya sudah berapa sih zakat yang mau kita keluarkan tahun ini, ya insya Allah juga akan mendengar ya. Dan satu di JNE yang saya selalu yakini adalah ya berbisnislah kita, seakan-akan kita berbisnis dengan Tuhan. Ya, jadi niatnya memang hanya itu. Ya, jangan niatnya itu hanya untuk kita ingin membahagiakan customer, walaupun memang tagline-nya JNE Connecting Happiness. Ya. Tapi kalau kita percaya bahwa segala sesuatunya, ayo deh, kita minta supaya Allah ridho, supaya Allah itu memberikan keberkahan. Ya niatkan ke sana dan berbisnislah seakan-akan kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat langsung oleh Allah. Dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ada keberkahan di situ Kang Maman. Ya. Dan dengan doa anak-anak yatim, duafa, dan kebiasaan tadi nilai-nilai yang selalu JNE tekankan, saya yakin ya selama ini JNE di dalam perjalanannya bukannya tidak menghadapi ujian gitu ya, tetapi ujian ini dapat kita lalui. Mungkin karena ya ada Allah, ada campur tangan Allah yang selalu memberikan solusi buat kita. Dan itulah makanya mungkin yang membuat JNE bisa bertahan hingga 34 tahun. Kalau pakai teori yang umum, mungkin masalah ini susah untuk diselesaikan. Tapi dengan doa-doa anak yatim itu terasa diselesaikan. Betul. Ya sama orang misalnya bisa bicara ikhlas. Ikhlas itu kan sesuatu yang semua orang mungkin mengerti. Ya. Apa itu ikhlas gitu ya. Tapi dalam menjalankannya, belum tentu mungkin semua orang itu bisa meyakini, dengan ikhlas kita ini lantas bisa mendapatkan jalannya. Bisa mendapatkan kemudahannya. Ya tapi saya percayalah bahwa di JNE ini dengan tadi yang berlatar belakang filosofi yang diajarkan oleh founder, kemudian kekuatan dari surat Al-Baqarah 261, surat Al-Maun, yang ini sudah terinternalisasi sehingga semua meyakini hal yang sama. Ya, JNE begitu heterogen Kang. Yang non Muslim juga banyak yang bekerja di sini.
Tapi realitasnya semua meyakini gitu loh, bahwa dengan berbuat baik kita ini akan dijauhkan dari para bahaya. Ya, kita ini akan diberikan umur yang panjang. Kita ini akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan itu yang selalu menjadi keyakinan kami kan. Ya, dalam memimpin tentunya kita harus mempunyai pedoman ya yang kuat, yang saya yakini itu masih sangat powerful buat kita di JNE. Itu yang menarik. Nah, tadi udah disinggung juga oleh Pak Ferry. Karyawan JNE bukan cuma saudara-saudara kita yang muslim, tapi juga yang non-muslim. Benar. Bagaimana keadilan itu tetap diterapkan untuk saudara-saudara kita juga yang non-muslim, Pak? Alhamdulillah perusahaan memberikan fasilitas untuk beribadah misalnya. Bagi yang muslim kita buat pengajian 2 bulan sekali, mengundang ustadz-ustadz, dai-dai untuk bisa sharing, dan itu kita lakukan secara nasional. Dan bahkan yang terakhir itu saya usulkan kepada teman-teman, nggak harus Jakarta itu menjadi tuan rumah. Ya, kita bisa melakukan itu dengan hostnya misalnya dari daerah-daerah, sehingga kita bisa mengangkat ustadz-ustadz, dai-dai yang ada di daerah. Setuju. Ya, bagi yang muslim kita fasilitasi dengan kegiatan seperti itu. Bagi yang non-muslim ada kegiatan oikumene. Ya, dalam ibadah bagi yang muslim yang sudah 12 tahun bekerja, kita memberikan kesempatan buat mereka pergi umroh. Seberapa banyak pun? Kalau tahun lalu, Masya Allah luar biasa, Kang. Ya. Kita sudah berangkatkan itu plus keluarga yang mereka bawa 550 orang. Dalam 1 tahun itu? Dalam 1 tahun itu. Okay. Dan tahun ini diperkirakan akan lebih banyak lagi. Yang berangkat umroh? Yang berangkat. Artinya 12 tahun yang lalu, pada saat itu rekrutmen mungkin sedang banyak sekali. Ya. Dan tahun ini, tibalah saatnya perusahaan harus memberangkatkan mereka. Ya, yang sebanyak itu bertahan sampai 12 tahun? Betul. Betul. Okay. Jadi mereka bekerja, mereka kita berikan reward untuk pergi ke tanah suci. Bagi yang non-muslim sama, kita berikan kesempatan untuk mereka pergi ke Bethlehem. Ya, bagi yang non-muslim lainnya juga kita kasih kesempatan ke tempat-tempat suci, suci mereka. Ya, mereka masing-masing punya Holy Land, seperti halnya juga yang muslim punya Holy Land sendiri. Kita berikan fasilitas itu. Ya, tujuannya apa? Supaya menguatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Yang kita percaya kalau keimanan dan ketakwaannya baik, insya Allah dalam bekerja mereka bisa memberikan kontribusi yang sangat positif buat perusahaan. Artinya tidak ada lagi persoalan isu soal keadilan karena perbedaan agama dan lain sebagainya, itu dijaga betul di sini ya Pak? Ya. Perlakuan yang sama pada semuanya? Betul, betul. Oke. Semua mendapatkan treatment seadil-adilnya, ya. Ada equal treatment. Bukan berarti yang agama tertentu, kelompok tertentu, ini mendapatkan fasilitas yang lebih. Tidak. Ya, keluar pun kita melakukan hal yang sama. Dengan beberapa lembaga di luar, kita bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Dengan Kang Maman sendiri, kita melakukan kegiatan pengiriman dari gerakan literasi, yang itu saya percaya lintas suku, agama, ras, dan golongan. Ya, dan itu menyebar di seluruh Indonesia. Karena kita percaya berbuat baik itu ya adalah untuk semuanya gitu loh. Tidak boleh kita membatasi berbuat baik itu hanya untuk golongan tertentu, agama tertentu, suku tertentu. Ya. Dan ini alhamdulillah semua dilayani sama ya Pak? Semua dilayani dengan sama. Di bulan Ramadan kami berkirim kitab suci Al-Quran, peralatan-peralatan sholat untuk para guru-guru di pelosok. Ketika menjelang Natal kemarin, sama ribuan paket juga terkirim untuk saudara kita yang non-muslim di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di Kalimantan Utara dan lain sebagainya, di Sumatera Utara itu kita berikan, itu terjadi. Dan saya juga saksi betapa bahagianya karyawan JNE kalau ulang tahun, pesta ulang tahun tiba, door prize-nya itu loh nakutin. Door prize-nya bukan uang receh-recehan, tapi motor dan rumah. Itu tradisi yang memang sudah lama dilakukan. Iya, saya selalu percaya bahwa keberhasilan perusahaan hari ini tentu tidak bisa dipisahkan dari peran, kontribusi, sumbangsih dari orang-orang yang memang buat kita berdiri paling depan di perusahaan, Kang Maman. Berdiri paling depan di perusahaan. Kurir, ya. Para Sri Kandi dan Kesatria kita. Betul. Ya. Nah, mereka itu peranannya begitu sangat penting buat perusahaan. Sehingga pada saatnya kita melakukan kegiatan ulang tahun misalnya, siapa yang harus kita bahagiakan, kita tahu.
Mereka harus kita bahagiakan. Ya dengan cara apa? Memberikan hiburan, memberikan door prize yang layak tentunya. Ya kalau memberi, kalau orang tua saya selalu mengajarkan berilah yang terbaik gitu buat orang lain gitu ya. Jangan buat sendiri-sendiri, kita ambil yang baik, yang nggak baik kita kasih ke orang lain. Justru berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik gitu loh. Ya, dan kita tahu bahwa perusahaan bisa bertahan 34 tahun kan berkat mereka. Ya, saya sering sekali diingatkan lah kalau hal-hal seperti ini oleh founder bahwa kamu bisa sekolah ya karena berkat mereka. Punya pendidikan tinggi, punya materi karena berkat mereka. Lantas masa kamu tidak perhatikan mereka gitu ya? Kesejahteraan selalu menjadi concern-nya almarhum. Jadi almarhum itu nggak terlalu banyak bicara strategi perusahaan, tapi selalu mengingatkan kepada manajemen. Tiap kali ketemu, tiap kali interaksi, apa yang sudah diberikan oleh perusahaan buat karyawan. Ini satu contoh aja misalnya. Pada saat Indonesia dilanda krisis 97-98, banyak perusahaan waktu itu harus melay-off karyawannya. Ya, almarhum cuma pesan, jangan bikin karyawan kita lebih susah. Ya, sudah susah jangan dibikin tambah susah. Jangan tambah susah gitu loh. Apa yang harus dilakukan? Justru kasih beras. Dan alhamdulillah sampai hari ini setiap karyawan mendapatkan beras, Kang Maman. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan waktu itu tidak melay-off sama sekali. Tidak ada layoff sama sekali. Dan saya yang masih percaya bahwa perusahaan itu jangan pernah melakukan itu. Ya. Jangan pernah memberhentikan karyawan gitu. Ya, kenapa? Mereka perlu memberi nafkah buat keluarga, Kang. Ya, mereka perlu menghidupi keluarga. Apalagi kalau zaman sedang susah. Jangan tambah PR mereka. Tambah mereka susah. Jangan tambah mereka susah. Ya, itu ke dalam, keluar. Waktu itu inisiatifnya apa? Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan karena waktu itu memang krisis. Ya, siapapun mungkin merasa wah ini beban nih, nggak bisa. Perusahaan harus melay-off karyawan. Kita buka kesempatan bekerja sama dengan JNE, keagenan yang hari ini mungkin Kang Maman lihat, ya, teman-teman GNFI lihat, banyak sekali konter-konter JNE di sudut-sudut kota Jakarta. Sampai ke desa-desa. Sampai ke desa-desa. Dan itulah bentuk kerjasama yang pada hakikatnya adalah kepedulian kita untuk mengajak masyarakat menjadi bagian dari keluarga besar JNE. Oh, jadi itu dulu orang-orang yang di PHK di perusahaan-perusahaannya ditarik untuk jadi agen-agen. Mereka ditawarkan untuk menjadi mitra JNE. Oke. Jadi mereka bikin badan hukum. Mereka yang usahanya mungkin tidak begitu sukses gitu ya. Mereka beralih. Yang pada akhirnya mereka bisa survive. Termasuk waktu pandemi COVID kemarin ya Pak? Termasuk pada saat pandemi COVID. Ya JNE selalu semangatnya, kalau kita punya, saya selalu mengatakan gini deh, kalau kita berbuat baik, ya berbuat baiklah sesuai dengan capacity dan capability yang kita miliki. Apa sih keahlian JNE? Kirim-mengirim, ya. Jadi kita fokus untuk membantu mereka yang kena dampak bencana. Ke pendidikan, ke UMKM. Ayo, kita bilang, kita bantu. Kita bisa apa nih buat pendidikan? Kita bantu di sana. Kirim-mengirim peralatan buat pendidikan, ya, smart classroom. Kita lakukan itu. Buat UMKM, apa yang bisa kita lakukan? Kita training teman-teman UMKM. Ya, bikin program kolaborasi. Dan itu dilakukan oleh teman-teman di marketing. Termasuk mengirim pil untuk daya tahan tubuh sampai tabung oksigen. Jadi pada saat pandemi itu kita bekerja sama dengan berbagai badan. Di antaranya dengan Pak Andi Noya segala ya. Pak Andi Noya, Benih Baik, ada Ikhlas Foundation mengirimkan Coach Hindi. Ya, Coach Hindi yang dipercaya itu bisa mengatasi COVID. Memperkuat daya tahan tubuh. Betul. Kita kirimkan itu. Ya, saya selalu percaya bahwa bayaran dari Allah itu lebih menarik daripada bayaran yang diberikan oleh manusia. Bayaran dari Allah lebih menarik. Makanya kita itu pro bono gitu loh. Nggak kita cas sama sekali. Termasuk yang dilakukan oleh Andi Noya yang mengirim tabung oksigen. Betul, tabung oksigen. Begitu banyak tabung oksigen. Bayangkan tabung oksigen itu kan nggak berat dan nggak ringan. Iya. Kita kirimkan itu, Kang. Secara gratis. Secara gratis. Ya kenapa? Karena memang itu ahlinya kita. Kalau kita bisa membantu sesuai dengan keahlian kita, ya saya percaya bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Oke. Itu yang membuat JNE bisa hidup sampai hari ini. Saya sangat percaya itulah mungkin salah satu faktor yang membuat JNE itu bisa bertahan 34 tahun hingga hari ini. Jadi samping tentu ada kerja keras dari teman-teman, doa, ya termasuk bantuan dari Kang Maman. Ya, kalau kita membantu Kang Maman tentunya yang kita harapkan apa? Ridho Allah, Kang. Ya.
Ridha Allah. Saya ingin Allah itu melihat, mendengar, dan menyaksikan. Begitu JNE ingin sekali membantu masyarakat. Ya. Jujur aja saya selama bekerja sama nggak pernah diaudit. Berapa mau dikirim silakan saja. Itu yang menarik. Nah, itu yang menjadi contoh konkret dari apa yang disebut visi memberi, berbagi, memberi, menyantuni. Dan berbagi, memberi, menyantuni itu tidak pernah merugikan ya, Pak? Banyak cerita-cerita yang mungkin kalau saya boleh sharing dalam podcast ini, buat teman-teman yang baru bergabung di JNE, kadang-kadang mereka surprise. Contoh begini, pada saat kita datang hari raya misalnya, perusahaan punya sejumlah uang zakat, ya. Zakat ini perusahaan tentu tidak lantas membayarkan itu secara langsung. Kita titipkan, ya, teman-teman di level manajerial, karyawan gitu ya, tolong salurkan. Apakah kita kemudian minta bukti dari teman-teman? Mana buktinya kalau ini sudah dibayarkan? Tidak. Itu kan artinya apa? Perusahaan begitu yakin, begitu percaya bahwa yang kita titipkan ini pasti akan disampaikan. Memberi kepercayaan itu. Uang zakat itu bisa aja jadi jaket kan kalau mau. Betul. Ya. Betul. Tapi realitasnya nggak begitu. Yang Muslim melakukan itu, yang non Muslim ikut menyalurkan. Ikut menyalurkan. Dan ketika Natal sebaliknya pun yang terjadi. Oke. Ya, begitu yakinnya kita bahwa setiap kebaikan yang kita tanamkan, kita ajarkan, dan ini akan diikuti oleh semua. Jadi bukan cuma saya yang nggak diaudit ya, Pak? Semua nggak diaudit, Kang. Semua nggak diaudit. Semua nggak diaudit. Ketika untuk berbagi, untuk menyantuni, dipercaya pasti sampai ke... Yang auditnya nanti, Kang. Yang di atas. Di akhirat, ya? Kang. Itu yang berat tuh buat saya juga. Itu, auditnya semua di akhirat. Itu yang berat. Ya, duniawinya kita percayalah. Ya, tapi di kondisi menghadapi persaingan saat ini, prinsip-prinsip seperti ini buat Bapak masih up to date ya? Masih up to date, tapi tentu kita jangan juga, perusahaan tentu harus adaptif dengan situasi hari ini. Perusahaan perlu mengembangkan dalam hal teknologi misalnya. Ya, melatih SDM kita misalnya. Pengembangan jaringan misalnya. Kemudian persaingan dalam soal pelayanan? Persaingan dalam pelayanan, menjaga kualitas layanan, saya pikir itu mutlak lah dilakukan, gitu ya. Tapi yang namanya prinsip berbagi, memberi, menyantunin, saya pikir itu ruhnya gitu loh dari bisnis ini. Sampai kapanpun akan dilakukan? Sampai kapanpun harus dilakukan. Termasuk bagi-bagi rumah itu ya, Pak? Termasuk bagi-bagi rumah. Ada yang mau ikut bagi-bagi rumah? Mendapat rumah. Coba lihat, dalam berbagai kegiatan, Kang Maman kenal JNE kan cukup panjang, cukup lama gitu ya. Pasti yang dilihat kok dikit-dikit anak-anak yatim, kok dikit-dikit selalu ada duafa, tunanetra gitu ya. Ya karena kita semua meyakini gitu loh. Kalau JNE bisa bertahan 34 tahun, itu karena mereka. Bukan karena seorang Muhammad Feryadi aja gitu loh. Saya nggak bisa apa-apa juga kalau tanpa doa, tanpa dukungan dari Satria dan Srikandi JNE. Para kurir yang ada di lapangan. Para kurir yang ada di lapangan. Dengan segala perjuangan yang luar biasa itu. Betul, betul. Ancaman golok, ketemu buaya di tengah jalan ketika membawa barang. Itu cerita-cerita yang menarik dari para kurir. Dan satu Pak, kenapa kemudian Pak Ferry dan teman-teman JNE mau merangkul saudara-saudara kita yang disabilitas, termasuk menjadi karyawan di sini? Iya, mereka tentu dengan segala kekurangannya pasti memiliki kemampuan yang lain lah. Ya. Tidak punya alasan buat JNE untuk tidak treat mereka sebagaimana kita men-treat orang-orang yang normal. Ya, artinya mereka juga punya keahlian. Ada tunanetra yang bekerja di tempat kita kok menjadi operator, kita percaya gitu loh. Mereka bisa kontribusi. Dan bertahan sampai sekarang. Iya, artinya apa? Mereka juga punya kesempatan yang sama gitu loh. Jangan karena mereka kemudian menjadi handicap, mereka lantas kehilangan kesempatan itu. Mereka tidak bisa bekerja. Ya, teman-teman yang punya kekurangan, tentunya mereka punya kelebihan yang lain. Kadang-kadang kita yang melihat, tapi mata hati kita tertutup gitu, Kang. Iya. Sementara mereka yang matanya tertutup, mata hatinya terbuka lebar. Itu yang menarik. Matanya boleh tertutup, tapi mata hatinya terbuka lebar. Betul. Saudara kita yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, diterima di sini dan juga salah satu tim sepak bola amputasi Indonesia, misalnya, yang dari Nusa Tenggara itu ya, Pak. Betul. Jadi itu akan terus dibuka juga peluang untuk saudara-saudara kita. Insya Allah, Kang. Insya Allah. Artinya JNE akan selalu dengan prinsip inklusivitas itu. Betul, betul. Kita tidak membatasi. Siapapun yang memang yang membutuhkan pekerjaan, siapapun yang kita rasa layak untuk dibantu. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya kalau tidak sekarang ya kapan lagi gitu ya. Betul.
Kan ya saya selalu percaya kalau ada niat untuk berbuat baik jangan pernah ditunda lah. Ya karena kita nggak tahu what is going to happen next gitu loh. Dan saya percaya karena saya udah pernah ngalamin itu. Membantu nggak lama misalnya orang yang meninggal. Membantu nggak lama orang ini kemudian harus menghadapi situasi yang lebih sulit. Oke. Nah, selagi kita mampu, selagi kita mau, punya niat baik, jangan pernah ditunda. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Walaupun katanya niat aja itu sebetulnya udah didengar oleh Allah gitu ya. Betul. Apalagi kalau kita sampai mengeksekusikan itu. Jangan pernah menunda. Dan itu yang dianggap ruhnya JNE. Dan itu yang dianggap ruhnya JNE. Oke. Lalu bagaimana tetap menjaga ekosistem logistik, Pak? Termasuk misalnya dengan merawat UMKM kita yang juga banyak memanfaatkan jasa kurirnya JNE. Ya, JNE punya kekuatan jaringan, bahwa jaringan ini sebetulnya memberi arti tersendiri buat JNE. Ya. Ya, dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, ada 8.000 titik dengan 50.000 karyawan. Artinya siapapun yang bisa mengutilisasi jaringan ini, ayo. Contoh misalnya, contoh. Sekarang ini banyak orang bikin makanan di daerah-daerah yang mungkin kelasnya hanya UKM. Pada saat dia membuat, contoh yang sederhana aja, pempek. Kalau pempek itu hanya diproduksi, kemudian dikonsumsi oleh orang-orang yang di sekitar Palembang, mungkin secara produksi pempek ini akan sulit untuk bisa dinaikkan. Tapi pada saat marketnya kita buka lebih luas, orang di Jawa bisa makan pempek, orang di Kalimantan bisa makan pempek, orang Sulawesi, Papua, semua di mana-mana bisa makan pempek. Dengan sendirinya produksi bisa dinaikkan. Nah, ini kan artinya JNE memberikan added value gitu loh. Ada nilai lebih yang JNE berikan kepada teman-teman UKM. Ya, kita percaya UKM itu memang bisnis yang mungkin skalanya bukan seperti usaha-usaha konglomerat, ya, yang secara modal terbatas, akses ke teknologi tidak ada, kemudian akses ke market juga nggak begitu ada gitu ya. Disitulah peran JNE saya bilang. Melalui apa? Melalui jaringan yang dimiliki. Ikut mengembangkan, memberikan edukasi. Tadi ada program kolaborasi misalnya. Kita turun, teman-teman marketing turun dari satu provinsi ke provinsi yang lain melakukan edukasi itu. Kepada usaha kecil menengah. Teman-teman UMKM. Untuk meningkatkan kualitas dan produksinya juga. Betul. Ya, termasuk misalnya kalau kita mengedukasi, karena barang-barang ini pada saat diproduksi pertama kali tidak pernah terbayangkan barang itu akan dikirim, Kang Maman. Sehingga kita mengedukasi mereka supaya barang ini aman pada saat dikirimkan, packagingnya harus kita redesign, ya, supaya lebih kuat, supaya kalau barangnya dikirim, barangnya tidak menjadi rusak. Jadi JNE bukan cuma menerima kirim ya, tapi juga memberikan pendidikan soal itu. Benar. Kita edukasi masyarakat, kita edukasi teman-teman UKM supaya UMKM kita bisa naik kelas. Ya, harapannya tentu UMKM bisa go internasional, ya. Jangan hanya menjadi pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia, ya. Orang Indonesia itu kan banyak tersebar di berbagai pelosok di luar negeri. Ya. Kan mereka mungkin kangen dengan makanannya, kangen dengan produk-produk asli Indonesia. Nah, JNE sebagai perusahaan logistik tentunya harus bisa melihat itu sebagai solusi buat mereka. Jadi ikut membina mereka, ikut mendukung kemampuan untuk peningkatan kemampuan mereka ya Pak. Betul. Tidak cuma sekedar menunggu untuk mengirim barang saja, tapi menjaga mereka untuk tetap hidup bahkan berkembang. Betul. Termasuk terobosan-terobosan yang sederhana tapi buat saya luar biasa. Saya nggak tahu apakah masih ada atau tidak, tapi buat saya itu karena itu dilakukan oleh teman saya Pak, mengirim ASI kepada orang. Ya. Sahabat saya tidak keluar ASI-nya, lalu kemudian ternyata yang mengirim ASI itu tanpa saya itu juga adalah sahabat saya, dua orang yang berbeda. Dan mereka begitu berterima kasih dengan layanan seperti itu. Terobosan-terobosan seperti ini dapat dari mana Pak? Ya, idenya lahir ASI karena kita melihat banyak sekali ibu-ibu muda yang mencari nafkah, kemudian punya anak, kemudian harus meninggalkan si anak sementara dia bekerja gitu ya. Kesulitannya tentu ada. Kesulitannya pada saat si anak butuh ASI. Lantas apa solusinya? Ya, kembali lagi, JNE sebagai perusahaan logistik mempunyai kemampuan untuk hal delivery, pick up, pengiriman, pengantaran gitu ya. Kenapa nggak kita memberikan layanan seperti ibu-ibu muda ini tadi? Tapi kan nggak menguntungkan Pak.
orientasinya nggak selalu untung, Kang. Kita nggak mau bisnis itu berpikirnya hanya cari untung. Ini yang saya ingin masuk ke situ. Betul. Oke. Ya, untungnya mungkin nggak di situ. Kalau kita bicara tadi orientasinya selalu mencari untung, di sini untung, di sana untung. Nanti pada saat keuntungan itu tidak terjadi, kita stres. Oke. Ya, tapi kalau kita berpikirnya mungkin dari situ JNE akan menjadi solusi bagi kebutuhan yang lain. Tentu buat yang seperti ini masyarakat akan mereferensikan. Itu saya rasakan ketika teman saya seorang komika terkenal membagikan air susu ASI dari istrinya untuk orang lain yang tidak bisa memproduksi ASI saat itu. Dan kalau saya bicara tentang perusahaan ini, yang dia ingat soal kebajikan yang seperti itu, dan itu kenangannya ternyata panjang, Pak. Saya ingin yang ke pribadi dikit, boleh ya Pak ya? Silakan Kang Maman. Pak Suprapto Suparno, Ya. kemudian menurunkan ke Pak Ferry. Sedemikian mudahkah seorang Ferry Adi Suprapto duduk di sini atau juga harus melewati proses menjadi kurir? Perjalanannya panjang, Kang. Ya. Mungkin tidak ada bedanya dengan mereka-mereka yang bekerja yang sekarang ini menduduki posisi manajerial gitu ya. Oke. Artinya saya lewat masa-masa di mana saya harus mengantarkan barang. Pernah di posisi? Masa-masa di mana masa-masa saya dimarahin customer, masa-masa di mana saya harus jaga malam loh. Jaga malam, hari raya saya ikut delivery, saya lakukan itu, Kang. Oke. Ya, karena di perusahaan ini ya tidak ada yang namanya eksklusivitas gitu loh. Kita bekerja sama ya. Karyawan tidak bekerja untuk saya. Karyawan bekerja sama dengan saya untuk mencapai tujuan yang sama. Bekerja sama dengan Bapak untuk Bekerja sama mencapai tujuan yang sama, ya. They don't work for me, Kang. They work with me. Supaya apa? Kita mencapai tujuan yang sama. Karyawan punya cita-cita, saya juga punya cita-cita. Tapi jangan mencapai cita-cita saya dengan merugikan karyawan. Kita sama-sama, ayo. Kita punya mimpi apa? Kita wujudkan sama-sama mimpi ini. Oke. Ya. Kita bekerja, ya tadi bayangkan kita harus melakukan delivery pada saat hari raya, jelang hari raya. Pada saat kita menghadapi komplain, kita dimarahin sama customer. Dan itu dirasakan oleh seorang Ferry Adi juga. Saya rasakan itu semua. Saya rasakan. Termasuk mengantar barang kecil di luar negeri dan tidurnya di bandara. Saya udah pernah lakukan itu kan. Mengalami itu juga. Mengalami itu juga. Saya ingat hari pertama saya bekerja di JNE, hari kedua saya harus mengirimkan hand carry ke Thailand. Langsung. Langsung. Hari kedua saya bekerja, ada kiriman onboard courier. Saya harus berangkat ke Thailand. Gitu. Dan yang seperti ini beberapa kali saya dapatkan kesempatan. Tapi saya bilang nggak baik kalau itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Akhirnya kepada semua karyawan di level manajerial yang memiliki paspor mempunyai kesempatan yang sama. Kita ada layanan onboard courier misalnya ya, onboard courier. Karena bagasi penumpang itu kan di airline itu menjadi first priority. Ya, berapapun yang dibawa, kalau itu ada excess baggage tentu harus dibayar kelebihan bagasinya. Ya. Nah, yang seperti ini kita jalankan. Bayangkan kalau tanpa barang-barang yang kita bawa, satu pabrik bisa stop produksi, berapa kerugian yang harus mereka tanggung? Ini barang-barang yang sangat... Barang-barang itu barang-barang mungkin hanya spare part kecil, mungkin hanya bahan-bahan baku kecil, yang tentunya ini akan berpengaruh pada saat mereka melakukan proses produksi. Harus dijaga, dibawa langsung. Harus dijaga oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Betul. Bisa kita ke sana untuk mengantar, bisa kita datang ke sana untuk mengambil, karena mungkin pabriknya ada di Indonesia. Artinya bisa cuma hidup di dalam bandara dong, Pak? Dialami juga oleh Pak Ferry. Kita datang itu, kita nggak ada kesempatan keluar bandara, Kang. Kita datang itu, kita bisa check-in lagi, kemudian kita pulang ke Indonesia. Dan seorang Ferry Adi mengalami itu? Dan saya ngalamin itu. Dan itu bukan untuk tujuan-tujuan yang dekat. Ke Amerika Serikat itu saya bisa hanya untuk 1 malam, Kang. Jadi kalau ketemu di pesawat itu dengan teman, berapa lama di Amerika Serikat? Nggak, besok balik. Terbangnya berjam-jam gitu ya. Ternyata sampai sana saya cuma untuk ngambil atau ngantar barang, saya harus check-in, saya pulang lagi. Di bandara aja? Ke Jepang, ke Singapura, ke Bangkok. Itu pekerjaannya begitu, Kang. Kurir itu begitu. Makanya kalau saya bilang bahwa kurir ini ya menjadi salah satu penggerak ekonomi, saya percaya gitu loh. Tidak cuma dengar, tidak cuma lihat, tapi merasakan Saya sendiri. merasakan. Saya ikuti proses itu. Oke. Ada satu yang menarik lagi.
masih pribadi. Pak Ferry selalu bilang, oke lah, doa yatim piatu itu membuat JNE seperti sekarang. Tapi saya seperti sekarang karena ibu saya. Ya, saya selalu percaya bahwa ridho seorang ibu itu ya ridhonya Allah gitu ya. Artinya kalau kita baik dengan ibu kita, ya Allah itu pasti akan selalu memberikan jalan dan kemudahan. Ya, saya begitu dekat dengan ibu saya, Kang. Bahkan saya berani mengatakan kalau udah bicara untuk ibu, apapun saya lakukan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, apapun keinginan ibu saya bilang, saya nggak boleh bilang enggak. Rasanya kalau buat ibu itu kata no, kata enggak itu udah saya buang jauh-jauh gitu loh. Yang ada hanya bisa, siap, mau gitu. Karena saya percaya bahwa ibu itu penting. Ibu yang pegang kuncinya surga, tentunya harus saya jaga gitu ya. Jangan sampai nanti gara-gara ini saya nggak bisa masuk ke dalam surga gara-gara yang pegang kunci surganya nggak saya rawat, nggak saya jaga, nggak saya perhatikan. Ya, saya begitu dekat dengan ibu saya dan saya begitu percaya bahwa di dalam hati pikiran ibu saya ada doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk anaknya. Ya bukan hanya untuk saya. Kami 6 bersaudara, saya yakin ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Usia berapa sekarang, Pak? Ibu 80 tahun. 80 tahun. Dan hadiah terbaik yang diberikan oleh Pak Ferry dan keluarga adalah membangun masjid. Alhamdulillah. Nuraini di kampung halaman, di Kuro Barat, di kampungnya Ibu. Kampungnya Ibu. Jadi sudah sepasang masjidnya nih. Ada masjidnya Bapak, Prapto, ada masjidnya Ibu. Dan sekarang insya Allah kita lagi mau perbaiki masjid yang ada di Jakarta, di Kampung Makassar, Masjid Almarhum Bapak. Oh, yang pertama yang justru di sana. Tempat juga ada pelatihan dan lain sebagainya, dan orang-orang yang disabilitas juga di situ ya Pak, betul, dilatihnya. Betul. Ya, akan dijaga terus di Yayasan Tunanetra dan Yatim Piatu. Ya. Apa harapan terakhir nih Pak Ferry lagi terhadap JNE ke depannya, dan apa-apa yang akan dilakukan oleh jasa kurir ini yang tantangannya makin berat dan persaingannya adalah persaingan global, bukan cuma bersaing di dalam negeri tapi juga di luar. Ya, setiap perusahaan, setiap organisasi tentu memiliki visi dan misi, Kang ya. Tapi buat saya visi dan misi itu penting. Tapi menjaga nilai-nilai menurut saya itu jauh lebih penting. Apa sih visi JNE? JNE ingin menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global. Misinya memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Tapi kalau itu tidak ada ruhnya, tidak berbagi, tidak memberi, tidak menyantuni, kok rasanya hampa gitu ya. Jadi saya pikir bagaimana JNE menjaga nilai-nilai ini jauh lebih penting supaya apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi misi kita, insya Allah itu bisa kita capai. Tapi kalau kita hanya fokus visinya ini, maka kita harus ke sana. Misinya ini, kita harus ke sana. Tapi kita tidak melakukan tadi nilai-nilai yang sudah ditinggalkan oleh founder, saya pikir itu menjadi sesuatu yang tidak ada ruhnya gitu loh, Kang. Tidak ada ruhnya. Jadi apapun langkah JNE ke depan, konsep empati dan peduli itu akan dibawa selamanya. Menjadi salah satu modal kekuatan JNE. Betul. Saya sangat percaya bahwa itu punya kekuatan tersendiri. Punya kekuatan tersendiri. Terima kasih Pak Ferry sudah berbagi dengan kita semua bahwa bisnis itu ya bukan cuma hitung-hitungan laba rugi dan hitung-hitungan material, tapi ada hitung-hitungan lain yang kalau dalam bahasanya Pak Ferry, berbisnis itu dengan Tuhan ya, dengan harapan Tuhan melihat dan menjadikan usaha kita adalah usaha yang penuh dengan keberkahan. Dan satu kata kunci yang menarik, keberkahan itu bisa terwujud kalau kita mampu menghubungkan kebahagiaan dan membagi kebahagiaan kepada sesama. Sampai ketemu di Good Talk berikutnya bersama saya, Kang Maman, dan juga bersama tamu-tamu kita yang lain yang menginspirasi. Sampai ketemu. Terima kasih.